Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukrani wahda, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puja dan syukur patutlah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada bimbingan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Dan aku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian 100 hadis populer untuk hafalan. Pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-66. Akan saya bacakan matan hadis beserta penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala yassiru wa la tu'ashiru wa basyiru wa la tunaffiru, muttafaqun alaihi. An Anasin radhiyallahu dari Anas, semoga Allah meridhoinya, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, yassiru wa la tu'assiru, mudahkanlah jangan dipersulit, wa bassiru wa la tunaffiru, berikan kabar gembira dan jangan dibikin menjauh. Muttafaqun alaihi. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan, mengajarkan kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memudahkan dalam segala urusan, ya. Jangan sampai kemudian dengan adanya kita urusan itu semakin rumit, urusan menjadi semakin sulit. Kita harus mempermudah urusan orang lain, ya. Selama bisa dipermudah, permudahlah, ya, kecuali memang tidak bisa. Nah, jangan sampai kemudian kita justru kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah, karena ada kelompok yang mutunya begitu, ya. Jadi ujian yang tidak masuk akal yang kemudian diujikan, padahal dalam kenyataan hidup tidak akan dilakukan, tidak ada realita yang demikian, tapi diujikan. Nah, jadi ada dalam kehidupan ini, ya, institusi yang kemudian itu padahal tidak ada di dalam realita, ya, sehingga 95% yang ikut ujian itu pasti gagal. Nah, yang 5% ini mungkin juga masih ada hubungan dengan orang dalam atau mungkin sebelumnya sudah berlatih di situ. Ya, jadi kalau kita nanti agak besar, ya, SMA kemudian mengurus SIM, nah itu kan ada apa? Ada ujian angka 8. Padahal ada jalan 8 itu. Enggak ada, ya. Jalan itu ya belok kanan, belok kiri kan begitu. Enggak ada angka 8 jalan model muter-muter begitu. Tapi nanti ujiannya seperti itu. Lah kalau itu bagian dari mempersulit agar orang tidak dapat SIM, nah itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mempersulit, ya. Jadi kita itu harus memudahkan. Ya kalau memang ujian, ya ujian belok kanan, belok kiri kan gitu, ya. Nah, sehingga tidak mempersulit orang yang diuji. Tapi faktanya sampai hari ini ujiannya seperti itu, sehingga 95% itu tidak lulus. Yang 5% itu pun kalau lulus tidak yang pertama kali diuji, tapi sudah berkali-kali, ya. Akhirnya ambil jalan apa?
jalan pintas. Apa itu? Tahu sama tahu. Akhirnya ujiannya tidak dilaksanakan. Ya, ujian 4 kali akhirnya tahu sama tahu. Ya wis. Karena keseringan ke situ, kemudian ya sudahlah Pak, bagaimana caranya agar saya dapat SIM? Ya, akhirnya seperti itu. Nah, ini yang tidak dibenarkan dalam Islam, ya. Jadi mestinya kita itu harus bisa memudahkan urusan yang sulit ketika itu berhubungan dengan manusia, sehingga orang itu merasa tertolong dengan kehadiran kita. Karena seorang muslim itu perintah Nabi, yassiru wala tu'assiru, mudahkan jangan dipersulit, wabassiru wala tunaffiru, dan berikanlah kabar gembira, jangan dibuat orang makin menjauh. Maka itulah yang didakwakan Nabi Muhammad SAW, sehingga umatnya itu mau mendekat dengan beliau, tidak ada jarak. Kenapa? Karena senang dengan adanya beliau, urusan akan dimudahkan. Dengan adanya beliau akan diberikan kabar gembira. Ya, sebagai seorang muslim, maka diberi kabar gembira bahwa orang yang telah memeluk dinul Islam nanti akan mendapatkan surga. Itu kan termasuk bagian dari kabar gembira. Bagaimana diceritakan surga itu yang penuh dengan kelezatan dan kenikmatan. Nah, itu bisa dinikmati oleh orang beriman muslim, ya. Bagi yang lain tidak berhak. Nah, itu bagian dari memberi kabar gembira agar orang lain itu senang. Nah, jangan sampai dengan kehadiran kita justru mempersulit, ya. Maka materi hadis pada malam hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita memudahkan urusan orang lain, jangan mempersulit. Karena ketika kita memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusan kita. Tapi sebaliknya, ya, kalau kita sering mempersulit urusan orang lain, maka Allah akan mempersulit urusan kita, ya. Karena hidup ini kan berjalan, ya. Nanti kalau kita suka membantu orang lain, memudahkan urusan orang lain, maka urusan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara. Mungkin yang membantu bukan orang tersebut, tapi Allah bantu melalui orang lain. Allah bukakan hatinya sehingga mau membantu kita. Tapi sebaliknya, ketika kita mempersulit urusan orang lain, ya, maka Allah berikan jalan kesulitan, baik untuk dirinya melalui tangannya, melalui perilakunya, atau mungkin melalui orang lain, ya. Demikian hadis yang ke-66 ini. Semoga kita bisa mengamalkan hadis ini dalam kehidupan kita. Kita jadikan diri kita untuk mempermudah urusan orang lain, jangan sampai mempersulit urusan orang lain. Dan kita berikan kabar gembira kepada orang, sehingga orang senang bergaul, berkumpul dengan kita, tidak semakin menjauh. Dengan begitu dakwah Islam itu bisa tersampaikan, ya. Alhamdulillah, semoga kita yang hadir di sini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dicatat perjalanan dari rumah menuju majelis yang mulia, majelis menuntut ilmu ini. Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Marilah kita tutup dengan doa hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Nun wal qalami wa may yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.